Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kalian juga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di hari-hari ini dari serangan penyakit COVID-19. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang surat Ad-Duha. Dulu di semester 1 sebenarnya sudah pernah kita bahas surat Ad-Duha ini ya. Tetapi di buku di semester 2 ini ada pembahasan lagi ya. Kita bahas ya sebagai pendalaman supaya lebih ingat gitu anak-anak ya. Oke? Oke. Anak-anakku, surat Ad-Duha terdiri dari 11 ayat. Tapi kelihatannya juga agak panjang ya. Tapi termasuk surat pendek. Surat Ad-Duha ini diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ini artinya surat Duha turun di kota Mekah Al-Mukarramah. Kalau dilihat dari segi urutan di dalam Al-Quran, surat Ad-Duha ini berada di urutan yang ke-93. Surat Ad-Duha urutannya 93. Anak-anakku, surat ini dinamakan Ad-Duha diambil dari perkataan di ayat pertama yang berbunyi wad-duha, demi waktu duha, demi waktu pagi. Nah, duha itu artinya pagi, atau duha itu artinya waktu matahari naik sepenggala. Makanya kalau kita sholat duha berarti di pagi hari. Jangan sampai sholat duha setelah duhur, ya nggak boleh. Wong namanya saja sholat pagi kan gitu, sholat duha ya. Wad-duha, demi waktu pagi. Ini berarti menunjukkan waktu pagi adalah waktu yang begitu enak, begitu segar. Udaranya sejuk, udaranya dapat menyehatkan apabila kita mau menghirupnya. Insya Allah kalau kita setiap pagi di waktu duha keluar kemudian olahraga, insya Allah akan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ayat ini dibuka dengan kata-kata wahnya itu sumpah demi. Allah bersumpah demi waktu pagi. Ya, ini saking hebatnya waktu pagi sehingga dibuat sumpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, walaili idza saja. Walaili, dan demi malam. Kalau tadi bersumpah demi waktu pagi, sekarang Allah bersumpah walaili, demi alail, malam. Kalau ada orang yang namanya lailun, nah itu namanya artinya malam. Demi waktu malam apabila telah sunyi. Allah bersumpah demi waktu malam. Anak-anakku, waktu malam ini secara hukum alam keadaannya sunyi, keadaannya sepi. Walaupun di masa sekarang malam pun banyak kendaraan ya, banyak orang keluar. Tetapi pada hakikatnya malam itu sesuatu yang sunyi. Karena itu kalau bisa di malam hari kita selalu sholat tahajud, selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesunyian malam, sehingga kita semakin bisa lebih dekat, doa kita semakin mustajab, doa kita semakin mandi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita rajin beribadah di malam hari. Walaili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Kalau sekarang memang kelihatannya agak biasa malam ya. Kalau masa Pak Darmajo dulu, Pak Dar waktu kecil masih menangi, nggak ada listrik, sunyi, sepi. Jalan-jalan itu gelap. Bahkan ketika sudah ada listrik pun jalan-jalan waktu itu banyak yang masih gelap. Setelah maghrib sunyi. Anak-anak kalau main malam hari menunggu ketika bulan purnama baru mengalami cahaya yang
terang itu ya. Sekali lagi, malam pada hakikatnya adalah sesuatu yang sunyi, yang sepi, yang cocok untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah bersumpah demi malam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula membencimu. Ayat 3 ini mengatakan bahwa Allah tidak sekali-kali meninggalkan Nabi Muhammad dan tidak pernah benci kepada Nabi Muhammad. Ayat ini menjawab tantangan, menjawab hinaan orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad. Dulu pernah ya sekitar 15 hari wahyu dari Allah tidak turun-turun kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sempat sedih, waduh kok lama ya wahyu nggak turun. Kemudian orang-orang kafir mengolok-olok Nabi, wah Muhammad wis ditinggalno Tuhane, wah Muhammad wis dibenci Tuhane, wah Muhammad wis gak disenengi Tuhane, wis gak diwawu, gak dibolo Tuhane. Kata orang kafir. Kemudian turunlah ayat ini, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Intinya Tuhan Allah tidak sekali-kali meninggalkan Nabi Muhammad dan tidak membenci, tetap cinta Allah kepada Nabi Muhammad. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya al-akhirah, hari akhirat itu khair, lebih baik untukmu daripada hari permulaan. Intinya hari akhirat, hari setelah kiamat nanti itu lebih baik daripada hari sekarang, hari di dunia. Al-ula, hari permulaan itu maksudnya hari kita di dunia sekarang ini. Kita hidup enak, kaya, serba kecukupan, hanya sebentar ketika di dunia. Yang di akhirat lah yang paling kekal. Percuma kita hidup mewah, hidup huru-hara, penuh foya-foya, ya, bermewah-mewah, berbangga-bangga di dunia. Tapi kalau akhiratnya kita masuk neraka, naudzubillah, jangan sampai ya, jangan sampai. Apalagi kita di dunia hidup sudah pas-pasan, nggak punya masuk neraka, jangan sampai malah seperti itu anak-anak ya. Kalau bisa kita hidup di dunia enak, di akhirat enak, dan lebih enak ketika kita enak di akhirat, karena akhirat adalah tempat yang lebih baik, kata Allah di surat ini. Di dunia ini sebentar anak-anak. Pak Dar saja merasa bahwa baru kemarin baru lahir, baru kemarin SMP, sekarang sudah umurnya banyak. Nah, ini ya, nggak terasa dunia ini, nggak terasa. Karena itu kita gunakan kehidupan di dunia ini sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, demikian tadi pertemuan kita tentang surat Ad-Duha ayat 1 sampai 4. Insyaallah akan kita sambung di minggu yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.